Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Tujuan kita satu, untuk memuliakan memuji nama Tuhan. Dan hari ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bangga bisa memuji Allah seperti Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan hari ini Dia bangkit untuk memberikan kemenangan kepada kita. Mari saudara, tanggalkan semua beban masalah kita. Kita fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian saat masuk ke hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian menaikkan sembah ku berikan bagi
Engkau baik bagi kami, Engkau dahsyat Tuhan. Nanti Elisa. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Segala cara-Mu luar biasa untuk memberkati kehidupan kami. Semua pengorbanan Tuhan, semua perbuatan tangan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Kami syukuri Tuhan pada saat hari ini. Kami datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami datang untuk beribadah di hadapan Tuhan, menaikkan sembah syukur kami di hadapan-Mu Allah kami yang hidup pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur atas kemenangan yang Tuhan berikan. Kami datang, kami siapkan hati kami siapkan waktu kami siapkan pikiran kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita akan bersukacita karena Tuhan sudah bangkit menebus dosa kita. Mari saudara, kita bersukacita di dalam Tuhan. Sekarang Karena kami lempar
pagi hari ini saya merasa bersukacita. Tuhan juga bersukacita karena saudara memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Mari saudara kita angkat satu pujian lagi. Karena Tuhan sudah mati untuk kita juga kemenangan. Kita angkat pujian kemenangan. Menang bersama Yesus Tuhan. Menang ada segala sekat. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Menang bersama Yesus Tuhan. Menang dia peperangan. Menang ada segala setan. Haleluya, haleluya, menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Saudara, ada satu lagu yang identik dengan Paskah. Pasti saudara kenalin. Anak Allah Yesus namanya, sebab dia hidup. Mari saudara kita berdiri. Yesus namanya, menyembuhkan, mencucimu, bahkan mati. Tebus dosamu, gugur dosa, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pada hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, mencucimu, bahkan mati. Tebus dosamu, gugur dosa, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tuhan, ya, rasanya sudah capek belum? Belum ya. Kita semangat untuk memuji Tuhan sebab Tuhan bangkit untuk kita. Ada satu lagu lagi yang penuh dengan sukacita, berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertanda dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, merelakan yang
persembahan. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, berbela umatnya, betapa hebat, betapa kuat, kasihnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat, kasihnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segalanya, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, kasihnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat, kasihnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segalanya, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, saudara. Terima kasih untuk persembahan saudara semuanya. Tuhan memberkati. Kita akan menerima firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima dan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian. Kita bangkit berdiri saudara. Hanya Kau Tuhan yang hidup. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati.
memerlukan firman Tuhan. Mari Tuhan, pagi hari ini Kau akan lawati setiap kami yang ada di tempat ini. Lawati dengan firman Tuhan. Kami siap mendengarnya Tuhan dan melakukannya. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami akan menerima firman. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Tuhan, sama keluarga dan sisi pastori, kami mengatakan selamat Hari Paskah buat kita semua. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-30. Sesudah Yesus meminum air anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan. Sampai di sana baca firman Tuhan. Bapak Ibu boleh kembali, silakan duduk. Sudah selesai. Kata sudah selesai, sudah. Berarti bahwa apa yang Tuhan Yesus kerjakan sudah selesai. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah melawat atau datang dalam rumah duka. Ketika saudara hadir dengar ada anak muda yang sudah dipanggil Tuhan, mungkin meninggal mati karena kecelakaan atau karena kebodohan dirinya. Saudara ketika dikubur di rumah duka, seringkali saudara mungkin dengar, aduh sayang sekali, masih muda, masih anjing, masih ada yang harus dia lakukan, masih banyak ilmu yang harus dia tularkan, bagikan kepada orang lain. Ketika anak ini pintar, dia punya ilmu, punya sesuatu yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa. Saudara, ya. Jadi ketika kita dengar itu, aduh masih muda sekali ya, ganteng lagi, aduh sayang sekali, sakitnya apa? Meninggalnya karena apa? Oh karena narkoba. Anak zaman sekarang, aduh karena begini, karena itu, meninggal muda, kasihan. Ya. Yang seharusnya sudah punya masa depan yang luar biasa, punya sesuatu yang luar biasa, tapi mati karena masa mudanya. Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, atau ada yang karena kebodohan atau ketololannya. Saudara, Yesus ya, dia meninggal pada usia muda, 33 tahun. Usia yang produktif, bekerja, orang berusaha. Kalau orang dalam olahraga, wah itu udah masa-masa pensiun. Betul ya Pak Iman ya. Apalagi sepak bola, wah itu 33, itu mah pensiun aja. Masa-masa orang berolahraga itu 20-an, 18-20. Tapi dalam pekerjaan, dalam usaha, itu 30 itu usia produktif sekali. Usia yang benar-benar sudah matang dalam pekerjaan. Usaha seseorang anak muda yang mungkin sudah punya karir atau jabatan yang luar biasa di bumi sedemikian. Tapi Yesus meninggal di usia yang muda, tapi punya jejak yang luar biasa. Jadi sebelum mulai, seperti biasa kita doa dulu. Mak berdoa supaya
Yesus bangkit, sudah meninggalkan hidup yang baru bagi kita semua. Seperti pujian tadi, ya. Yesus mati supaya kita punya masa depan yang luar biasa. Dia hidup, ada hari esok. Ya. Dia hidup, dia mati bagi saudara. Dia hidup, memberikan dampak yang luar biasa bagi hidup kita. Paulus katakan begitu. Di akhir pelayanannya Paulus mengucapkan perkataan yang maknanya sama dengan Tuhan Yesus. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus katakan, ya, di akhir pelayanannya dia katakan, aku telah sampai di garis finish. Aku telah menyelesaikan tanggung jawab tugas yang diberikan Tuhan bagi saya. Aduh, luar biasa. Saya nggak tahu Saulus itu umur berapa ketika dia dipanggil Tuhan menjadi Paulus. Perubahan yang luar biasa membawa dia, waduh, Yesus sudah mati buat saya. Apa yang harus saya lakukan? Dampak kehidupan anak-anak muda, ya, punya dampak yang luar biasa. Ada masa depan yang luar biasa. Bagaimana dengan yang umur yang sudah banyak? Saudara, ketakutan pertama yang saya mau katakan, ya, Yesus mati, dia selesai, dia katakan sudah selesai. Berarti dia mau mengalahkan semua ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri manusia. Ada yang takut mati, aduh, saya mati mau kemana ya? Tapi orang di dalam Tuhan nggak usah perlu takut, karena ketakutan kita akan kematian. Bahwa ketika Yesus mati, dia sudah beri hidup yang baru, hidup yang kekal bagi kita. Ini saya dapatkan begini, saudara. Sudah selesai, ya, berasal dari kata teleo yang akhirnya mengakhiri, mewujudkan dan menyelesaikan dengan sempurna. Ya. Saya dapat begini, saudara. Dalam penemuan arkeologis, kata teleo ini tertulis dalam dokumen bisnis atau nota yang menunjukkan utang yang telah dibayar. Sama seperti tukang kredit zaman sekarang menulis kata lunas pada surat utang. Kalau saudara jalan-jalan ke TKI, ada di sebelah kiri, apa? Pegadaian, ya. Apa yang dia punya motonya? Oh, berarti nggak ada yang pernah ke Pegadaian, puji Tuhan. Kalau pernah ke Pegadaian berarti tahu motonya apa. Sudah pernah ke Pegadaian, nggak tahu apa yang digadai dia. Mudah-mudahan bukan ginjal yang digadai. Nah, kata setelah selesai berarti mengakhiri atau mewujudkan, menyelesaikan dengan sempurna. Ya, tadi saya katakan tukang kredit zaman sekarang menulis sudah lunas, dibayar. Saya pernah mengalami, saudara, ketika kredit motor di depan, motor Vario kami, ketika Pak diberitahu bulan depan, bulan terakhir Bapak, aduh senang, aduh sudah mau selesai. Langsung dia bilang, Pak mau ambil apa lagi? Saya bilang, salah ini kayaknya memberitahu yang tidak baik, saya bilang. Tapi itulah sales, untuk menawarkan sesuatu, memberikan apa ya, satulah sesuatu supaya dia mau ambil lagi. Telepon, Pak, selamat ya, besok hari terakhir, bulan terakhir untuk Bapak melunasi motor Bapak. Apakah Bapak mau ambil motor lagi atau mau gadein atau apa sih namanya dia ya? Dikaryawankan lagi BPKB-nya. Dijual apa namanya, tukar tambah lah, mau bikin apa saja. Aduh enggak, biar saya bernapas dulu, saya bilang begitu. Ya, udah selesai kayaknya, aduh lega, sudah beres, sudah selesai. Anak saya, Rachel Karen, sudah bilang, aduh hari ini terakhir bulanan, besok udah libur. Aduh, kayaknya sudah lepas persoalan, lepas masalah yang mereka hadapi. Ya, lihat anak-anak, udah beres. Sebagai orang tua, aduh, pengennya bawanya apa, saudara?
Maunya jalan-jalan, udah yuk jalan-jalan. Ya, kadang anak saya yang kedua udah selesai ulangan, kapan jalan-jalannya? Saya bilang, yuk jalan-jalan aja di depan. Ajak Alisa jalan sana kemari, putar komplek. Nah saudara, saya mau katakan begini, ya, ketika Yesus mati di kayu salib, sudah selesai. Ada dua hal yang saya mau angkat. Ya. Pertama, tadi saya katakan, ketika Tuhan bilang sudah selesai, berarti ketakutan kehidupan kita di dunia ini, ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan kematian, ataupun ketakutan yang lain, Tuhan sudah bilang sudah selesai. Artinya apa? Tuhan sudah bayar segala ketakutan kita. Apa yang menjadi ketakutanmu saat ini? Orang tua. Saya kalau berdoa begini saja, Tuhan tolong anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa. Dewasa itu beda dengan orang tua. Kalau sudah kayak seperti emak, saya sebutnya orang tua. Makanya setiap kali saya berdoa buat yang sudah umurnya sudah banyak, saya bilang, Tuhan tolong orang tua kami. Kalau yang dewasa, ya seperti tadi, Pak Rudi, Ibu Utami, sebutnya begitu, masih dewasa. Jadi saya sebut panggil apa kalau dalam doa? Ibu Utami, Ibu Nenek, ya, Pak Budi, Pak Sungkono, dengan mereka begitu. Tapi kalau sudah umur, saya bilang orang tua kan. Apa yang menjadi ketakutan anak-anak muda? Masa depanmu, perkuliahanmu, nggak tahu mau kerja bagaimana. Tuhan sudah katakan sudah selesai. Hidupmu masih panjang. Masa depanmu ada di dalam Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu. Masa depanmu ada. Orang tuamu lagi, apa yang saya katakan, tukang mabuk, tukang judi, tetap hormati orang tuamu. Orang tuamu gak punya apa-apa, orang tuamu bermasalah, tetap hormati orang tuamu. Kenapa? Masa depanmu ada. Sejelek, sesulit, apapun orang tuamu, tetap hormati orang tuamu. Mari anak muda, kalau kau ingin punya masa depan yang baik, hormati orang tuamu. Jangan takut, masa depanmu ada. Pekerjaan, bisnis, jangan takut. Tuhan sudah katakan sudah selesai. Apa yang menjadi masalahmu dalam pekerjaanmu, usahamu, sudah Tuhan selesaikan. Dia sudah mati bagi saudara. Dia katakan sudah selesai. Urusan bisnismu, urusan apapun, Tuhan sudah selesaikan. Luar biasa begini saudara. Yang bayar itu Tuhan Yesus. Tapi saudara dan saya yang terima cek lunas. Yesus yang bayar, tapi kita yang terima ceknya. Sudah lunas. Berapa kali saya dengar ada jemaat, ada orang tua, aduh terima kasih, lagi susah, bingung, anaknya mau sekolah di mana karena nggak tahu bayar apa. Tapi Tuhan pakai orang untuk membayar semuanya. Dia tinggal terima apa ya, kwitansi. Pak, Bu, sudah beres tengah musim. Satu semester ada sudah yang bayar. Saudara, itu luar biasa. Itu luar biasa. Hidup saudara, apa yang menjadi beban persoalan, saudara tinggal terima lunas. Saudara bukan saudara yang bayar, bukan hebat, bukan apa yang kita miliki, tapi semua karena Tuhan. Kita terima sudah lunas, sudah dibereskan, sudah apa ya? Saya dapat yang gini.
sudah diselesaikan dengan sempurna oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ketakutanmu atau kegagalanmu akan apapun juga sudah Tuhan selesaikan. Tuhan sudah bereskan. Hari Sabtu kemarin saya dengar kesaksian anak saya. Tuhan sudah tolong dia dalam ujiannya. Wah, senang dapat nilai yang baik. Ya. Habis itu dia jalan-jalan ke Jogja sama ke Bali. Dia bilang, terus dia nggak mikirin orang tuanya, mau bayar uangnya aja, bagaimana? Ya, itu yang orang bilang kali ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Nggak tahu berdoa udah sampai mungkin guling-guling sana kemari. Anak mah nggak tahu. Tahu-taunya apa? Udah bisa ke Bali, bisa ke Jogja. Senang saudara. Padahal orang tuanya guling-guling sana nggak tahu berdoa supaya dapat bisa pergi. Anak mah cuma tahu apa saudara? Begitu nggak? Bener nggak? Nggak tahu pokoknya dapat dari mana. Tapi satu yang saya percaya, semua yang dibutuhkan anak-anak kita Tuhan sudah selesaikan. Tuhan sudah bereskan. Tuhan sudah adakan. Itulah kenapa Tuhan katakan sudah selesai. Sudah beres. Tadi malam saya ketemu satu ibu, satu bapak, satu suami istri yang support pelayanan, yang support saya waktu sekolah Alkitab di Cianjur. Ya. Saya lihat, dulu gagas, biasa bolak-balik Jepang, Tokyo, Jepang, Amerika, kemana saudara, ada manajer, kagak. Sekarang gimana om? Sehat? Gitu. Jadi ketika ditanya sehat, sehat. Gitu. Tante gimana sehat? Sehat. Gitu. Tapi ketika kalian nanya gimana? Saya nggak tahu apa yang ada pikirannya, apa yang dia pikirkan saja. Tapi ketika saya tanya, om, tante sehat, langsung berubah mukanya. Percaya bahwa apa yang dipikirkan, apa yang dipermasalahkan dengan apa yang dalam kehidupan kita, imani, aku punya Tuhan yang besar. Dia sanggup, bahkan dia sudah selesaikan persoalan masalah kehidupan kita di atas kayu salib. Tuhan sudah bereskan semua. Saya pernah katakan begini ya, Bapak Ibu sehat, itu yang dimimpikan oleh orang sakit. Bapak Ibu bisa makan, bisa minum, itu dimimpikan oleh orang-orang yang mengemis, yang selalu berkata, sudah 3 hari, sudah seminggu saya belum makan. Bapak Ibu punya kendaraan, punya apa yang Tuhan percayakan, itu mimpi bagi orang pengen punya kendaraan untuk bisa kesana kemari. Anak saya lihat anaknya Pak Rudi bisa bawa motor, dia mimpi bisa bawa motor. Ada motor, dia mimpi bisa mengendarai. Saudara, kehidupan kita, mari sekali lagi, selain ketakutan yang saya mau angkat dalam kehidupan kita, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Amin. Ada tanggung jawab. Yesus sudah selesai. Tugas kita apa saudara? Bagian kita apa saudara? Selain ketakutan yang Tuhan sudah selesaikan, persoalan masalah kita Tuhan sudah selesaikan, beban hidup kita Tuhan sudah selesaikan. Bagian kita hanya memberitakan kasih Tuhan yang begitu besar kepada orang lain.
ingatkan. Tadi pemandu pujian katakan, aduh, ya, kita patut bersyukur kita boleh ada saat ini memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan, merayakan Paskah. Ya. Ketika kami susun bangku tuh saudara tadi malam, cukup nggak ya, bisa nggak ya bangkunya? Karena dikurangin, karena kita mau makan hari ini. Ya. Nggak tahu apa yang menjadi keadaan persoalan masalah mereka sehingga mereka tidak hadir. Tapi doa kami, harapan kami biarlah di Paskah ini mereka beribadah, mengingat kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kembali tadi saya katakan, mari bersaksi, mari sampaikan bagaimana kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa terjadi berlaku atas kehidupan kita. Mari bersaksi saudara, mari sampaikan. Setiap kali kita makan minum perjamuan tuh, dia akhir dengan kata begini, pada saat kita makan dan minum dari cawan, kita sedang apa saudara? Memperingati, kita sedang menceritakan kematian Tuhan sampai kedatangan Dia. Mari saudara, Tuhan sudah bereskan ketakutan kita, Tuhan sudah selesaikan persoalan masalah kita. Mari bagian kita, tugas kita, bersaksi, sampaikan, ya, beritakan, sampaikan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, ya. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, beritahu kepada orang lain agar mereka boleh menerima kasih kuasa Tuhan, agar mereka menerima, diberitahu bahwa semua persoalan masalah yang mereka hadapi Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Sudah selesai. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak ya ke tukang sol sepatu jahit sepatu. Ketika sepatu sudah kebuka, yang kita lakukan apa saudara? Mungkin saudara cuma tinggal. Saya suka ngelihat saudara, gimana dia jahit, dari ujung ke ujung sampai ketemu lagi ke tempat awal. Lem dia perbaiki, dia bersihin saudara. Waduh, ilmunya luar biasa, nggak ada yang bisa. Mungkin kalau ngelihat bisa, ya. Tapi ketika sudah selesai, ketika saya pakai, aduh, sudah bisa lagi, bisa beraktivitas lagi, bisa lakukan lagi, ya. Seperti tukang sol ketika dia lakukan tugasnya sudah selesai. Sepatu, sendal yang dia jahit, yang dia lem, yang dia perbaiki, ketika dia serahkan kepada yang punya senang. Mungkin Bang, kenapa nih begini? Ya, ada yang mungkin ada yang nggak suka atau apa. Tapi setiap kali saya pakai, setiap kali saya sudah mengenakannya kembali sepatu atau sendal, saya dapat begini. Sepatu ini bisa saya pakai kembali. Ya. Kasih kuasa Tuhan kita sudah alami, kita sudah rasakan. Bagaimana Tuhan sudah menolong, sudah memampukan kehidupan kita. Begitu banyak mujizat, begitu banyak pertolongan, begitu luar biasa apa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Mari saksikan itu kepada orang lain, beritahu kepada orang lain, agar mereka yang saat ini mengalami ketakutan, mereka boleh mengalami lagi kekuatan, mulai percaya lagi kepada Tuhan, bahwa masa depan mereka, hari esok mereka ada, tetap ada dalam kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Ketakutan saudara, Tuhan sudah bereskan. Mari saksikan, agar orang lain juga mengalami bagaimana kasih kuasa Tuhan terjadi berlaku atas kehidupan mereka. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, Yesus sudah selesai menanggung dosa-dosa kita. Tugas kita cuma bersaksi. Tugas kita, bagian kita, mari bersaksi, mari melayani. Bagian kita hanya itu, kembalikan kepada Tuhan. Ya. Masa depan kita ada di dalam Tuhan. Kembalikan untuk kemuliaan bagi Tuhan, dan kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa.
Puji Tuhan. Saya undang pemain musik untuk ke depan. Kalau saudara simak kata-kata tadi, karena salibnya hidup, karena salibnya kita ada. Itu kasih kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita yang melakukan, kita yang berbuat kejahatan, persoalan, masalah, tapi Tuhan yang bereskan, Tuhan yang selesaikan. Kita tinggal terima baiknya saja, kita tinggal terima enaknya saja. Tuhan gak minta apa-apa, tapi biarlah kita mau tahu diri, kita mau bersaksi, ceritakan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Bahwa Tuhan sudah bereskan, selesaikan semua kehidupan. Karena salib, karena salibmu ku hidup, karena salibmu, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara, di malam saya sempatkan diri buka Instagram. Ada satu gereja menampilkan cerita tentang Tuhan Yesus. Benar-benar dipukul, benar-benar mengalami. Mungkin cuma dia dikasih betadin atau apa supaya kelihatan merah, tapi ada satu kesempatan dia merasakan bagaimana dipukul itu saja. Peran Yesus ketika dia pikul salib itu, dia meneteskan air mata. Dan satu pihak saya nonton satu cerita memberitahu ketika ada segerombolan orang melewati perjalanan Yesus dari Taman Getsemani. Ternyata itu jalannya itu nanjak ke atas sudah menuju ke bukit Golgota. Dikatakan dia nggak bawa beban, tapi untuk naik sampai di bukit Golgota itu terasa sangat capek sekali. Capeknya minta ampun, dia katakan, aduh lelah sekali, capeknya minta ampun. Bayangkan saudara, kalau saudara bawa beban, saudara cuma bawa, dia bilang saya cuma bawa botol sama tas untuk bersihkan dompet, paspor sama, capeknya minta ampun. Bayangkan saudara pikul dosa saudara udah sampai di bukit Golgota, tapi saudara nggak lakukan itu. Yesus sudah lakukan. Yang berbuat dosa siapa? Tapi yang tanggung jawab siapa? Kita tinggal terima lunas, kita tinggal beresnya, tinggal terima beresnya. Mari bersaksi sebagai Tuhan, mari melayani Tuhan, mari mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, mari melayani lebih lagi kepada Tuhan. Sekarang kita bagi berdiri, kita nyanyikan lagu Karena salibmu, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Kita nyanyikan lagi dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau beri hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami terima surat hutang dosa kami. Kami terima resi, kwitansi, lunas. Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib dosa kami, pelanggaran kami, persoalan kami, masalah kami. Bahkan ketakutan kami sekalipun akan masa depan anak-anak kami, akan masa depan pekerjaan usaha kami, kehidupan kami. Tuhan sudah selesaikan, Tuhan sudah bereskan. Di dalam Tuhan ada masa depan, di dalam Tuhan ada hari esok penuh harapan yang luar biasa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi kami punya Tuhan yang sudah selesaikan. Kami punya Tuhan yang sudah bereskan segalanya. Bawa kami, ajar kami untuk bersaksi, lebih lagi untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi, sebagai bentuk balasan apa yang Tuhan sudah kerjakan atas kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami belum bersaksi. Ampuni kami kalau kami belum melayani lebih sungguh lagi. Firman Tuhan mengingatkan kami agar kami boleh bersaksi, sampaikan, ceritakan, melayani lebih lagi buat kebaikan kasih Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Engkau sudah bangkit, Engkau sudah bereskan persoalan masalah kami, Engkau sudah bawa semuanya, Engkau sudah bereskan semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami, yang begitu luar biasa kasih dan kuasa-Nya atas kehidupan kami. Nama Tuhan saja dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami akan bawa korban persembahan kami yang kedua, bentuk ucapan syukur kami, kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan kami ingin kembalikan. Berkati setiap persembahan yang kami bawa. Kami sudah berdoa, terima berkat firman Tuhan. Terimalah persembahan yang kami bawa ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Anak Allah, Yesus namanya. Kita akan berkorban persembahan kita yang kedua. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosamu, tubuh kosong membuktikan Dia hidup. Sebabnya hidup, ada hari besok. Sebabnya hidup, ku tak gentar karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebabnya hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup,
berarti, hidup jadi berarti saya hidup. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Titipan dari Bu Gembala mengingatkan untuk sound system yang ada cicilan untuk bulan April. Saudara, mari, tinggal berapa bulan lagi sudah beres. Dan yang kedua, tinggal sebentar. Apa yang sudah saudara berikan dari hari Jumat kemarin kita akan nikmati dalam perjamuan kasih sebentar. Supaya tunggu sebentar bisa nikmati jamuan kasih kita pagi hari ini. Dan titip pesan saudara, kalau bisa anak-anak jangan keluar ya sambil bawa makanan. Sepupu kita masih puasa. Jadi kalau makan boleh asal di luar, asal di teras aja, dan pagarnya ditutup. Itu saja pesan dari Ibu Gembala diberitahu. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi sebelum kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan besar anugerah-Mu melimpah. Berterima kasih. Semua yang beribadah diberkati Tuhan. Yang melayani ada upaya menyertai pelayanan kami. Tuhan tolong penyertaan Tuhan tetap kami rindukan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Siapa yang butuh itu juga, dari anak yang paling kecil sampai orang tua, ada jaminan kekal dalam kehidupan kami semua. Tuhan punya masa depan yang luar biasa atas setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Tuhan sertai perjalanan jemaat, lindungi berkati perjalanan mereka, aktivitas kegiatan mereka besok hari. Tuhan tolong. Persoalan masalah kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah selesaikan persoalan masalah kami semua. Terima kasih Tuhan buat kebaikan kasih. Terima kasih buat anugerah. Tuhan, pimpin perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Berjalan kaki, berkendaraan, jauh maupun dekat, pimpinan penyertaan Tuhan menyertai kami semua, sehingga kami selamat baik dalam pimpinan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Engkau mengenal setiap pribadi lepas pribadi, suami, istri, anak-anak, orang tua, mantu, cucu, dalam nama Yesus. Engkau akan memberkati setiap kehidupan kami semua, mengalami lebih hari lebih luar biasa dalam pertolongan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa,
kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, penyertaan Allah Roh Kudus tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya. Mari kita naikkan pujian satu pujian lagi. Anak Allah, Yesus namanya. Di sini ada telur Paskah, ada ayat-ayatnya. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau doa sebentar buat ayat-ayat ini, ayat Paskah, supaya menjadi berkat bagi saudara. Tuhan Yesus berkati setiap ayat Mas yang akan kami terima, ayat Paskah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami semua. Yang menerima ada berkat, ada petunjuk, ada hal yang mereka lakukan kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima ayat Paskah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak Allah, Yesus namanya. Dari sebelah kiri saya boleh ambil lebih dahulu. Yesus namanya menyembuhkan, menyuci, mengangkat tebus dosaku, tubuh kosong, dia hidup, sebabnya hidup, ada hari esok. Yang pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyuci, mengangkat, tebus dosaku, kubur kosong, dia hidup, dia hidup, esok, sebab dia hidup. Karena Tuhan yang pegang hari esok, hidup jadi dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Karena Tuhan yang pegang esok, hidup jadi. Ibu Hana, Bapak Sukono sudah selesai. Kita akan berdoa dulu buat berkat jasmani. Kami akan makan minum dari persembahan yang dibawa oleh jemaat, bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Berkati menjadi kekuatan kesehatan kami, untuk lebih lagi kami pakai memuji dan memuliakan Tuhan. Kami terima berkat jasmani ini dengan satu ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.